Halo semuanya, hari ini kami akan membahas tentang dua hal penting dalam dunia kerja, yaitu K3 dan AKK dalam konteks ergonomi. Keduanya sangat penting untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan efisiensi para pekerja di berbagai bidang kerja. Lalu ada K3. K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerja. Tujuan utama K3 adalah melindungi pekerja dari potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Dengan penerapan K3 yang baik, perusahaan bisa meningkatkan produktivitas dan menurunkan resiko kecelakaan kerja. Penerapan K3 melibatkan berbagai aspek seperti penggunaan alat pelindung diri, pelatihan keselamatan kerja, hingga perancangan ruang kerja yang ergonomis. Semua itu bertujuan untuk meminimalisir cedera atau gangguan kesehatan. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan pekerjaannya. Tujuannya adalah menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan dan keterbatasan manusia agar pekerjaan menjadi lebih aman dan juga nyaman. K3 dan ergonomi saling berkaitan erat. Dengan pendekatan ergonomi, risiko kecelakaan kerja atau gangguan otot dapat dicegah. Contohnya adalah pengaturan posisi duduk, tinggi meja kerja, dan pencahayaan. AKK adalah singkatan dari anatomi dan kinesiologi kerja. AKK mempelajari struktur tubuh manusia dan gerakan tubuh saat bekerja untuk mengetahui cara kerja tubuh secara efisien dan aman. AKK membantu dalam merancang pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisik pekerja. Misalnya menghindari gerakan yang berulang-ulang atau posisi tubuh yang membebani otot tertentu. Tanpa ergonomi yang baik, pekerja bisa mengalami keluhan seperti nyeri punggung, carpal tunnel syndrome, hingga kelelahan kronis. Itulah mengapa pentingnya memperhatikan AKK saat merancang pekerjaan. Dengan menggabungkan prinsip K3, AKK, dan ergonomi, kita semua dapat menciptakan lingkungan pekerjaan yang lebih sehat, aman, dan produktif. Pekerja bisa bekerja lebih nyaman, dan perusahaan pun akan lebih diuntungkan. Mari jadikan K3 dan AKK dalam ergonomi sebagai budaya kerja kita. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik untuk semua. Departemen Epidemiologi, Biostatistika, Kependudukan, serta Promosi Kesehatan dengan Ilmu Perilaku atau EBIOP lahir dari penggabungan 3 bidang keilmuan utama di FKM Unair. Penggabungan ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas disiplin untuk menjawab tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks. Lalu ada Departemen EBIOP yang memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang terbagi sesuai dengan kepakaran, yaitu epidemiologi, biostatistika, dan kependudukan, serta promosi kesehatan dan perilaku. Struktur ini memudahkan koordinasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Program studi. Departemen ini mengelola program studi epidemiologi yang berakreditasi A dengan 3 konsentrasi, yaitu epidemiologi umum, epidemiologi lapangan, serta manajemen surveillance dan informasi kesehatan. Ya, untuk fasilitas pendidikan, di mana EBIOP ini memiliki 3 laboratorium pendukung. Yang pertama yaitu laboratorium epidemiologi, yang kedua yaitu laboratorium komputer, dan yang ketiga yaitu ada laboratorium AVA atau Audio Visual Aid. Nah, selain itu ada program pertukaran staf dan agents profesor untuk memperkaya pengalaman belajar. Aktif dalam riset multidisiplin dan mengelola 3 jurnal bereputasi. Yang pertama ada Jurnal Berkala Epidemiologi atau JBE. Yang kedua ada Jurnal Promosi Kesehatan atau Promkes. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah Jurnal Biometrika dan Kependudukan atau JBK. Departemen ini menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya Griffith University di Australia, UNICEF, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mendukung riset, publikasi, serta program akademik.
EBIOP aktif dalam berbagai program seperti pengembangan sistem surveillance, sistem informasi kesehatan, pendampingan kawasan tanpa rokok, hingga program kelurahan tangguh COVID-19. Setiap tahun EBIOP menerima mahasiswa internasional misalnya Sudan, Uganda, dan Timor Leste. Banyak di alumninya bekerja di organisasi internasional seperti WHO dan program kesehatan lainnya. EBIOP berhasil meraih juara umum FKM Unair di bidang kontribusi intelektual dosen, riset, dan publikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas akademik sangat unggul, baik itu di tingkat fakultas maupun di tingkat nasional. Tantangan seperti perkembangan teknologi, kebutuhan riset biomolekuler, dan penguatan promosi kesehatan. Departemen berkomitmen meningkatkan laboratorium dan kurikulum agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Visi menjadi pusat unggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang EBIOP. Misi menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk mencetak lulusan yang kompeten.